Pemirsa, Irjen Teddy Minahasa batal menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur karena diduga terlibat kasus narkoba di Polda Metro Jaya. Halo pemirsa, saya Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86. Bantuannya, 87 jajaran muda. 86. Dua fakultas di Universitas Syah Kuala Banda Aceh terlibat bentrok berupaya merusak sekretariat organisasi mahasiswa Fakultas Pertanian. Bentrok terjadi dipicu kesalahpahaman penggunaan kutipan sastra saat menerima mahasiswa baru. Video amatir merekam kericuhan antar Fakultas Universitas Syah Kuala Aceh yang merusak sekretariat Ormawa Fakultas Pertanian. Sejumlah fasilitas gedung dirusak, termasuk laboratorium lahan pertanian dan 4 sepeda motor. Bentrokan diduga terjadi dipicu akibat kesalahpahaman antar seorang mahasiswa Fakultas Pertanian yang memakai kutipan sastra saat menerima mahasiswa baru. Kutipan tersebut berupa buku Cinta dan Pesta yang diklaim milik Fakultas Teknik sehingga berujung bentrok. Akibatnya 3 mahasiswa pertanian alami luka ringan. Ya, penyebabnya sedang kita dalami sekarang nih. Nah, apa kita masih belum tahu nih. Tapi saya melihat tidak suatu hal yang sangat besar lah, nggak ada ya. Tapi itulah perbedaan-perbedaan yang kemudian mungkin tidak kita kelola, akhirnya ya meletus begitu. Kita sebagai insan taat hukum, ini kita melihat ada aspek-aspek yang kiranya menjadi ranah mereka, kita ajak mereka untuk agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Sejumlah mahasiswa yang terlibat akan diberikan sanksi. Pihak Universitas Syah Kuala telah melakukan mediasi untuk meredam bentrokan. Polresta Banda Aceh menyelidiki peristiwa bentrok 2 fakultas tersebut. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Tidak pulang 3 hari, seorang suami memergoki istrinya berselingkuh dengan oknum anggota DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di dalam sebuah mobil. Penggerebekan dilakukan saat mobil turun kapal feri dari Wakatobi. Ternyata gitu itu. Turun, kelompok aja. Seorang suami memergoki istrinya berselingkuh di dalam sebuah mobil dengan oknum anggota DPRD Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penggerebekan dilakukan di Pelabuhan Feri Kamarula Salimu, Kabupaten Buton. Sang istri ditemukan duduk di samping pria selingkuhannya LS yang diduga legislator DPRD Buton. Korban meminta pelaku turun dari mobil. Saat itu mobil yang dikendarai anggota DPRD Kabupaten Buton baru saja turun dari kapal feri dari Wakatobi. Penggerebekan dilakukan setelah sang istri tidak pulang selama 3 hari. Informasi setelah kapal feri itu sandar, turun beberapa kendaraan, ternyata sang suami ini sudah menunggu di pelabuhan, sehingga mendapati istrinya di atas. Laki-laki sendiri Pak, anggota DPR ya? Kalau laki-lakinya itu menurut informasi anggota DPR. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba melaporkan. Seorang pria tewas pada arena sabung ayam di Bangkalan, Jawa Timur. Korban tewas setelah peluru mengenai tubuhnya. Warga yang berada pada arena sabung ayam di kawasan Galis, Bangkalan, Jawa Timur dikejutkan dengan tewasnya seorang pria. Warga sekitar tak berani mendekat dan segera melapor ke polisi. Petugas yang melakukan olah TKP menemukan proyektil. Agar identitas pelaku segera terungkap, 10 saksi telah diperiksa. Saat beraksi, pelaku melepas 2 tembakan. 1 mengarah ke atas, 1 lainnya mengarah ke korban. Korban tewas setelah peluru mengenai punggungnya. Untuk mengetahui ukuran dan jenis senjata api pelaku, polisi mengirimnya ke laboratorium forensik Polda Jawa Timur. Sudah lebih dari 10 yang kita ambil keterangan. Ada beberapa saksi yang hari ini akan kita
gali lagi keterangannya. Saya belum mengerucut ke siapa tersangka. Saya belum bisa menyimpulkan dan mengerucutkan kepada siapa tersangka atau pelaku penembakan ini. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Syarifah Ambami Ratu Ebu Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Safrawi melaporkan. Pemirsa, Direktur Rumah Sakit Kuala Pembuang Kalimantan Tengah, Dr. Solihin tewas setelah mobil yang ditumpanginya terbalik dan masuk ke sungai di Barito Selatan. Korban dan 2 kerabatnya tewas saat akan pergi memancing. Sebuah mobil terbalik dan masuk ke sungai di Jalan Buntok, Palangkaraya, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Petugas yang datang segera mengevakuasi mobil. Akibat kejadian ini 3 korban tewas. Salah satu korban tewas adalah Dr. Solihin, Direktur Rumah Sakit Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah. Sementara sang sopir terluka parah. Saat kejadian, rombongan dalam perjalanan mengikuti lomba memancing. Peristiwa berawal saat mobil melaju dari Palangkaraya menuju Barito Selatan. Tiba di lokasi kejadian, diduga pengemudi hilang kendali saat melewati jalan berkelok di tengah kondisi cuaca hujan. Kondisi mobil yang terbalik ke sungai membuat para korban tak bisa menyelamatkan diri. Untuk pengendara mobil tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraan yang sedang menikung dari arah Palangkaraya menuju ke Buntok dengan berbelok kiri. Kemudian di depannya dibalas lagi dengan tikungan ke kanan. Para korban dievakuasi ke Rumah Sakit Jaragasa sampai Buntok. Dari Barito Selatan, Julius Sinaga melaporkan. Pasangan suami istri tewas menjadi korban perampokan di rumahnya di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelum dibunuh, korban sempat disekap oleh pelaku. Pasangan suami istri tewas dianiaya kawanan perampok yang masuk ke rumahnya di Dusun 3 Desa Nunggalsari, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Korban kali pertama ditemukan tewas oleh pegawai korban yang akan menjemput untuk berbelanja bahan material bangunan. Pelaku diduga masuk melalui jendela belakang ruko yang ditempati oleh korban, Sunardi. Melihat korban yang berada di dalam, pelaku kemudian mengikat kedua tangan dan kaki menggunakan tali dari karet ban dalam. Tak sampai di situ, pelaku kemudian masuk ke rumah utama yang ditempati istri korban, Sri Sunarti. Pelaku juga mengikat kedua tangan dan kaki istri korban. Pelaku beraksi mengacak-acak rumah korban mencari benda berharga yang dapat diambil. Kalung, cincin, handphone, dan sejumlah rokok dengan total ratusan juta rupiah digasak pelaku. Usai beraksi, pelaku kemudian menganiaya kedua korban hingga tewas. Di sini, saya melihat di sini pintu terbuka. Nah, ketika itu saya panggil 3 kali, Bu D, Pak D, itu tidak ada respon. Kami masuk, begitu kami masuk sambil teriak. Pak D, Pak D. Begitu saya masuk, melihat korban sudah tergeletak di ruang tengah. Nah, lalu mencarilah istrinya. Istrinya diketahui di ruang tengah. Nah, sesudah itu kami memanggil pihak berwenang. Polisi menyelidiki kasus perampokan dan mengidentifikasi pelaku. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membatalkan penempatan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Belum genap sepekan telegram resmi untuk jabatan Irjen Teddy Minahasa Putra dari Kapolda Sumatera Barat ke Polda Jawa Timur, namun justru terjerat kasus narkoba. Irjen Teddy Minahasa terancam pemberhentian tidak dengan hormat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengkonfirmasi keterlibatan mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, sebagai terduga pelanggaran kasus narkoba. Hal ini berawal dari pengungkapan jaringan narkoba oleh Polda Metro Jaya yang melibatkan 3 warga sipil. Setelah dikembangkan didapatkan informasi pengedar narkoba adalah jajaran polisi. Beberapa hari yang lalu, Polda Metro melakukan pengungkapan terhadap
jaringan peredaran gelap narkoba. Berawal dari laporan masyarakat, kemudian saat itu berhasil diamankan 3 orang dari masyarakat sipil. Kemudian dilakukan pengembangan, ternyata mengarah dan melibatkan anggota polisi berpangkat Bribka dan juga anggota polisi berpangkat Kompol, jabatan Kapolsek. Atas dasar tersebut, saya minta untuk terus dikembangkan dan kemudian berkembang pada seorang pengedar dan kemudian mengarah kepada personil oknum anggota Polri yang berpangkat AKBP, mantan Kapolres Bukit Tinggi. Dari situ kemudian kita melihat ada keterlibatan Irjen TM. Atas dasar hal tersebut, kemarin saya minta Kadipropam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan dan saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadipropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Irjen Teddy Minahasa batal menjabat Kapolda Jawa Timur. Terkait dengan posisi Irjen Pol TM yang kemarin baru saja kita keluarkan TR untuk mengisi Polda Jatim, hari ini saya akan keluarkan TR pembatalan dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Kemudian terkait dengan peran masing-masing, tentunya nanti Pak Kapolda Metro yang akan jelaskan. Namun itu adalah bentuk komitmen kami, langkah tegas kami dalam melakukan tindakan terhadap anggota-anggota yang melanggar. Untuk Patsus tentunya dari Propam ada ruangan khusus yang disiapkan sambil menunggu proses pidananya. Setelah proses pidananya nanti ditetapkan tersangka, maka yang bersangkutan akan dipindahkan menjadi tahanan di Polda Metro. Itu masalah teknis. Kemudian terkait dengan masalah tes untuk Irjen TM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat terkait dengan masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba. Mungkin ada kaitannya dengan apa yang dikonsumsi, nanti akan didalami oleh tim dari dokter apa saja yang dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Propam telah melakukan tes urin sebanyak 3 kali terhadap Teddy Minahasa, namun tidak ditemukan kandungan narkoba. Teddy Minahasa kini berstatus sebagai terduga pelanggar dan telah dilakukan penempatan khusus oleh Propam Polri. Irjen Teddy Minahasa sebelumnya baru ditunjuk Kapolri menjadi Kapolda baru di Jawa Timur, menggantikan Irjen Niko Afinta yang lalai menjalankan tugasnya dalam tragedi Kanjuruhan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ade Ahmad, Ari Setiawan melaporkan. Presiden Joko Widodo hari Jumat kemarin mengadakan pertemuan tertutup bersama perwakilan institusi Polri dari jajaran pejabat utama Mabes Polri, Kapolda, serta Kapolres di seluruh Indonesia. Pertemuan digelar secara tertutup di Gedung Istana Negara. Seharusnya Irjen Teddy Minahasa Putra, salah satu Kapolda yang hadir dalam pertemuan, namun ditangkap diduga terlibat kasus narkoba.
Hari Jumat Presiden Joko Widodo memanggil jajaran Kapolri dan sejumlah pejabat utama Polri, seluruh Kapolda dan Kapolres untuk mendengarkan arahan secara langsung dari Presiden di Gedung Istana Negara Jakarta Pusat. Tercatat jumlah tamu undangan dari jajaran Polri yang hadir mencapai 559 anggota yang terdiri dari 24 pejabat utama Mabes Polri dan 3 orang perwakilannya, 3 Kapolda dan 1 orang perwakilan, serta 490 perwira menengah dari jajaran Kapolrestabes dan Kapolres di seluruh wilayah Indonesia. Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui terjadinya penurunan kepercayaan publik terhadap institusi Polri akibat banyaknya kasus menonjol yang melibatkan anak buahnya. TM, dan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, judi online, narkoba, dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih-bersih di institusi Polri. Sejumlah kasus di institusi Polri diantaranya Irjen Verdi Sambo serta 90 lebih anggota Polri yang terlibat. Kasus polisi dalam penyalahgunaan narkoba dan terakhir dugaan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba di wilayah Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Damar Wicaksono, dan Bagus Prastya melaporkan. Pemirsa, belum genap 1 minggu Irjen Teddy Minahasa Putra dimutasi untuk memimpin Polda Jawa Timur dari Polda Sumatera Barat, namun justru terjerat kasus narkoba. Teddy Minahasa ditangkap Divisi Propam Polri karena kasus narkoba. Irjen Teddy Minahasa Putra menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat sejak 25 Agustus 2021. Selama menjabat di wilayah Polda Sumatera Barat, Teddy Minahasa membongkar sejumlah kasus narkoba. Di antaranya kasus sabu terbesar di Sumatera Barat seberat 41,4 kg dengan 8 tersangka pada bulan Mei lalu. Menjelang akhir jabatannya, Teddy Minahasa meyakinkan telah memberantas kasus judi online 303. Sejumlah tokoh di Sumatera Barat memberi dukungan pada upaya pemberantasan kejahatan yang dilakukan Teddy Minahasa. Meski di akhir jabatannya, Teddy Minahasa justru tersandung kasus narkoba. Barangkali kalau hanya Teddy Minahasa yang berdoa, Tuhan tidak akan mengabulkan. Karena saya pasti penuh dosa. Barangkali juga kalau hanya Kapolres yang berdoa, Tuhan juga belum tentu kabulkan. Karena Kapolres juga masih penuh noda. Seharusnya lulusan Akademi Polisi 1993 ini segera melakukan serah terima jabatan untuk memimpin Polda Jawa Timur, namun tersandung kasus narkoba. Penangkapan Irjen Teddy Minahasa berawal dari pengungkapan peredaran narkoba di wilayah Polda Metro Jaya. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, Irjen Teddy Minahasa Putra seharusnya segera melakukan serah terima jabatan pada Irjen Rusdi Hartono, Kapolda Sumatera Barat. Namun 4 hari terakhir berada di Jakarta. Namun jabatan yang diemban belum diserahkan karena Teddy Minahasa terjerat kasus narkoba. Sejumlah karangan bunga berjajar di tepi Jalan Sudirman, Kota Padang, depan Mapolda Sumatera Barat, bisa sambut untuk Irjen Teddy Minahasa pada Irjen Rusdi Hartono. Rencananya pekan depan serah terima jabatan akan dilakukan Irjen Teddy Minahasa pada Irjen Rusdi Hartono di Mapolda Sumatera Barat. Irjen Teddy Minahasa dimutasi memimpin Polda Jawa Timur, namun 4 hari terakhir berada di Jakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Kapolri dan Presiden Joko Widodo di Istana. Namun, Irjen Teddy Minahasa di Jakarta justru ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus narkoba yang ditangani Polda Metro Jaya. Kami masih menunggu, jadi sampai saat ini juga kami belum tahu dari Polda Sumbar kapan serah terimanya beliau di Jakarta. 4 hari terakhir beliau masih masuk kantor. 4 hari terakhir beliau ada kegiatan di Jakarta. Ya sampai saat ini dari Polda Sumatera Barat belum mengetahui informasi itu. Ya, jadi
saya berharapnya informasi itu tidak benar dan ya kita sabar menanti informasi yang sebenar-benarnya nanti dari Mabes Polri. Sementara suasana rumah dinas Irjen Teddy Minahasa di Jalan Rasuna Said, Padang Barat, Kota Padang seperti biasa dengan penjagaan dari Polda Sumatera Barat. Sebuah mobil dinas disiapkan di atas mobil derek untuk dibawa ke Jawa Timur terkait mutasi jabatan sebagai Kapolda. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Tak terima diputus cinta, pria menganiaya mantan kekasihnya. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Serkap. Bantuannya, 87 Jalan Muda,